Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Saiful Riman. Gue di sini mau sharing-sharing aja ya. Kita belajar bareng tentang fotografi gitu kan. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang ingin gue bahas, gue ingin ngasih tahu dulu mungkin sejarah gue kenapa gue suka fotografi. Jadi awalnya itu ketika gue ingin masuk dunia fotografi itu gara-garanya itu gue ada rasa iri gitu kan. Gue ada rasa iri sama penyanyi, sama desainer gitu kan, sama fotografer, sama videografer, sama gitaris, sama artis, sama yang lain gitu kan. Gue iri tuh sama mereka. Irinya kenapa? Gue irinya itu karena ya mereka punya karya gitu kan dalam hidupnya. Mereka bisa dengan bangga sendiri, ini karya gue gitu kan. Gitu. Gue irinya sama mereka. Penyanyi punya karya dengan lagunya, desainer punya karya dengan desainnya, videografer punya karya dengan videonya, gitaris punya karya dengan instrumen gitarnya gitu kan, dan lain-lain. Itulah yang gue iri sama mereka. Maka dari rasa iri itu gue juga pengen gitu kan, pengen punya karya gue sendiri. Ini karya gue gitu kan. Ketika orang lain lihat, ini foto siapa sih ya, ini foto gue gitu kan. Makanya gue terjun ke dunia fotografi karena gue ingin punya karya gue sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan kali ini mungkin gue nggak bahas tentang kamera, lensa dan lain-lain. Mungkin gue ingin ngebahas tentang komposisi fotografi aja. Biar apa? Biar semuanya orang bisa mempraktekannya, bisa mengambil ilmu dan belajar bareng dan langsung dipraktekin nantinya gitu kan. Komposisi fotografi itu apa sih? Komposisi fotografi adalah masalah menempatkan berbagai benda yang terpotret dalam bingkai fotonya gitu kan. Jadi masalah menempatkan berbagai benda. Jadi menempatkan berbagai benda yang terpotret dalam bingkai fotonya kayak gitu. Bagus tidaknya komposisi sebuah foto tergantung kebutuhan pada foto itu sendiri. Komposisi itu bisa dibuat dengan mengatur benda yang akan dipotret gitu kan. Jadi ketika ingin memotret itu kita bisa mengatur tuh benda-benda yang ingin masuk dalam frame foto kita kan, itu komposisinya biar bagus kayak gimana. Terus atau juga bisa mengatur dengan angle, sudut pengambilan gitu kan. Sudut pengambilan foto yang ingin kita ambil gitu kan. Jadi kita ingin mengambil foto nih, ya udah kita rubah sudut angle-nya aja, nyari tuh angle-nya yang pas itu seperti apa kayak gitu kan, nyari di mana gitu kan, kita cari. Dan pilihan lensa untuk objek pemotretan yang tidak bisa diatur-atur juga. Kita bisa membuat komposisi fotografi itu dengan kita mengganti lensa kita gitu kan, mengganti lensa dengan lensa wide ketika si objek atau benda-benda yang ada di situ itu tidak bisa dirubah gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya dalam komposisi fotografi itu masalah mengatur benda-benda gitu kan, mengatur benda-benda yang ada di sekitaran subjek yang ingin kita foto gitu kan. Kalau kita nggak bisa mengaturnya ya kita rubah angle-nya itu. Dan intinya itulah. Nah, gua sekarang di sini mau bahas satu komposisi fotografi, yaitu tentang living space gitu kan. Nah, ini adalah salah satu komposisi fotografi yang biasa gua pakai dalam ketika gua motret gitu kan. Dan ini juga sangat simpel dan semua orang gua jamin sih bisa mempraktekkan teknik ini. Yaitu living space adalah meninggalkan ruang kosong yang luas di sekitar subjek dengan membuat foto menjadi sangat atraktif. Teknik komposisi ini dapat menciptakan kesan sederhana dan minimalis. Jadi dalam komposisi fotografi yang ini living space, jadi kita meninggalkan ruang kosong di mana, di sekitaran si subjeknya ini. Jadi kita sisain tuh ruang kosongnya yang luas gitu kan, daripada si subjek yang ingin kita foto kayak gitu. Nah, untuk contohnya itu nah, ini adalah contohnya. Jadi kita ngambil foto nih kan, kita ngatur frame-nya nih dalam HP kita atau dalam kamera kita. Nah, si subjek yang kita foto ini, nah si background kita kasih background atau ruang kosong yang luas gitu daripada subjeknya. Jadi perbandingan si subjek sama si ruang kosong yang ada di sekitarnya itu lebih luas si ruang kosong atau si backgroundnya itu. Jadi kita ambil backgroundnya itu yang lebih luas gitu kan. Jadi
fotonya itu jadi kelihatannya minimalis dan sederhana gitu kan, sederhana tapi minimalis gitu kan, keren itu. Nah kayak gitu, jadi kita taruh si subjeknya dalam foto kita, tetapi kita sisain si backgroundnya itu yang lebih luas daripada si subjeknya itu. Tuh contoh lainnya tuh nih seperti ini. Jadi kita taruh si subjeknya ini dan kita ambil ruang kosong yang lebih luas daripada si subjeknya ini, jadi kesannya itu minimalis kayak gitu. Selain itu dalam komposisi ini biasanya gue juga narik simetris tuh dalam si fotonya itu. Jadi gue atur tuh jarak antara space kiri dan space kanan supaya, dan ini juga biar di tengah-tengah ya, biar lebih enak gitu, biar lebih enak. Kalau dalam fotonya itu si subjeknya itu dalam yang dekat ya, ini kan termasuknya dekat nih, jadi kan termasuk dekatnya daripada yang ini, gitu. Dan itu sih gimana nanti kalian mau ditaruh di samping atau di pinggir juga nggak apa-apa. Tapi intinya dalam komposisi fotografi yang live space ini, kita nyisain ruang kosong itu lebih luas daripada si subjeknya itu. Tuh ruang kosongnya lebih luas daripada si subjeknya. Jadi kesannya minimalis tapi elegan, cakep. Oke, mungkin itu aja ilmu yang bisa gue sharing. Dan untuk kalian, selamat mempraktekannya, semangat terus dalam berkarya, jangan putus, jangan menyerah dalam berkarya. Kalian harus punya karya, karena karya itu sesuatu yang bisa membuat diri kita bangga akan diri kita sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.